Hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini Ibu akan menerangkan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki simbol yang bermakna. Di bawah ini merupakan kelima simbol Pancasila, diantaranya 1. Simbol bintang pada sila pertama. Pancasila sila pertama disimbolkan dengan bintang emas yang melekat pada perisai hitam. Nah, bintang emas tersebut memiliki 5 sudut. Kelima sudut tersebut mewakili agama besar di Indonesia. Simbol rantai pada sila kedua. Pancasila terdiri dari 5 sila atau dasar dengan simbol masing-masing. 2. Simbol rantai pada sila kedua. Pada sila kedua terdapat simbol rantai. Simbol rantai tersebut menggambarkan hubungan antar manusia atau masyarakat Indonesia yang enggak putus. 3. Simbol pohon beringin pada sila ketiga. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga Pancasila. Simbol ini memiliki arti mewakili keteduhan dan kekuatan. Hal tersebut melambangkan persatuan bangsa Indonesia. 4. Simbol kepala banteng pada sila keempat. Sila keempat Pancasila memiliki simbol kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah masyarakat Indonesia yang gemar bermusyawarah dan berkumpul untuk mencapai keputusan berdasarkan mufakat. 5. Simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah simbol sila kelima Pancasila. Nah, kedua benda ini melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang dan pangan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara simbol dengan sila-sila Pancasila tersebut. 1. Makna simbol bintang dalam Pancasila. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam letak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Makna simbol rantai dalam Pancasila. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. 3. Makna simbol pohon beringin dalam Pancasila. Simbol gambar pohon beringin terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda tetapi bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. 4. Makna simbol kepala banteng dalam Pancasila. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. 5. Makna simbol padi dan kapas dalam Pancasila. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup
Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Sekarang, contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan tiap keluarga. 2. Menghargai waktu beribadah untuk tetap menjaga ketenangan. 3. Menghargai anggota keluarga yang sedang melaksanakan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mendorong saling pengertian dan empati di antara anggota keluarga. 2. Menanamkan tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. 3. Menanamkan sikap adil dalam memperlakukan anggota keluarga tanpa membedakan gender dan status sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Memupuk rasa persaudaraan di antara anggota keluarga walaupun memiliki perbedaan pendapat. 2. Menghargai keberagaman budaya dan suku di dalam keluarga, serta menanamkan persatuan sebagai satu kesatuan keluarga. 3. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Menerapkan prinsip bermusyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan keluarga yang cukup penting. 2. Mengajarkan tanggung jawab kepada anggota keluarga untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mengatasi masalah bersama. 3. Menghargai setiap keputusan yang sudah diputuskan secara bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Membiasakan untuk saling membantu antar anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan. 2. Menanamkan paham tentang pentingnya berbagi dengan sesama yang sedang membutuhkan. 3. Menanamkan nilai untuk menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan penindasan. Contoh sikap-sikap yang sesuai nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama di sekolah. Sila ke-1, melakukan kewajiban agama masing-masing di sekolah. 2. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. 3. Tidak mengganggu teman dari agama lain saat beribadah. Sila kedua, menjaga kerukunan dengan sesama teman dan warga sekolah. 2. Menghargai semua orang sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. 3. Menghormati bapak ibu guru yang mengajar di sekolah. Sila ketiga, tidak membeda-bedakan teman dan dari manapun asalnya. 2. Menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. 3. Menganggap budaya daerahnya lebih baik dari budaya daerah lain. Sila keempat, menghargai pendapat teman yang lain saat mengikuti pelajaran di kelas. 2. Mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. 3. Belajar berani menyampaikan pendapat di kelas. Sila kelima, menciptakan suasana kekeluargaan di kelas. 2. Mengikuti kegiatan kerja bakti dan gotong royong di lingkungan sekolah dan masyarakat. 3. Bersikap adil dengan semua teman di sekolah, saudara di rumah, dan semua orang di masyarakat. Contoh sikap sesuai nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Perilaku di lingkungan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Menghormati kedua orang tua dan menghargai perbedaan pendapat di antara anggota keluarga. 2. Berdoa sebelum makan bersama dan mengajarkan nilai-nilai agama dengan baik dan benar. 3. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan tidak membuang sampah sembarangan. 4. Mengajari anak tidak melakukan tindakan kekerasan atau bullying terhadap anggota keluarga dan sesama. 5. Menghargai perbedaan pendapat dan menghindari konflik di antara anggota keluarga. Contoh sikap sesuai nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contoh perilaku di lingkungan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Tidak mengolok-olok teman karena perbedaan yang dimilikinya. 2. Tidak melakukan bullying kepada sesama teman atau adik kelas. 3. Tidak melakukan pengerusakan terhadap sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 4. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin. 5. Menghargai perbedaan pendapat dan menghindari konflik di antara teman sekelas. Aturan-aturan di lingkungan sekolah. Ada 2 jenis aturan yang paling sering ditemui, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Memahami aturan yang tertulis berhubungan dengan sanksi tegas dan mengikat. Sementara untuk aturan tidak tertulis, sanksi yang berbeda
yang berlaku tidak setegas aturan tertulis. Contoh aturan tertulis: hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. 2. Bel pelajaran dibunyikan pukul 7. 3. Melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. 4. Wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. 5. Tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Contoh aturan tidak tertulis: 1. Membantu teman yang kesulitan atau terkena musibah. 2. Mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. 3. Memastikan seragam dalam keadaan bersih dan rapi. Contoh sikap mematuhi aturan yang terdapat di lingkungan sekolah: 1. Masuk sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai ketentuan. 3. Menaati peraturan sekolah. 4. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Datang ke sekolah tepat waktu. Sedangkan contoh sikap tidak mematuhi aturan yang terdapat di lingkungan sekolah: 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Melawan kepada guru. 3. Bolos mengikuti pelajaran. 4. Tidak memperhatikan penjelasan guru. 5. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Sikap mematuhi aturan di lingkungan sekolah seperti murid-murid semua memakai seragam sekolah sesuai jadwal atau hari. Kalau hari Senin Selasa berpakaian merah putih, Rabu Kamis berpakaian batik, Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka. Datang dan pulang sekolah tepat waktu. Anak-anak memperhatikan guru ketika mengajar atau menjelaskan. Belajar dengan tertib di kelas. Setiap anak mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan hobinya, seperti contoh: nama saya Budi, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, hobi membaca. Menyebutkan identitas diri, fisik atau dan non-fisik teman-temannya di lingkungan sekolah, seperti nama saya Budi, umur saya 5 tahun, jenis kelamin saya laki-laki, alamat rumah Tanjung Priok, nama ayah saya Rudi Harja Hadiansah, umur ayah saya 45 tahun, pekerjaan ayah saya tukang batu, nama ibu saya Ratna Sari Devi, umur ibu saya 42 tahun, pekerjaan ibu saya ibu rumah tangga. Ibu akan menceritakan perbedaan baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh keyakinan, suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain, teman-temannya di lingkungan sekolah. Setiap orang memiliki ragam fisik, warna kulit, jenis rambut, dan keyakinan dan ras yang berbeda-beda. Tapi kita punya ragam teman dari suku dan adat istiadat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dapat dilakukan dengan menelaah dan bersemangat menghargai suatu ras kulit hitam atau putih dan golongan ragam negara kesatuan Republik Indonesia, dari suku bangsa sampai adat istiadat kita. Menghargai perbedaan baik fisik, contoh warna kulit, jenis rambut, dan lain-lain, maupun non-fisik, contoh keyakinan, suku, bangsa, bahasa, dan lain-lain, teman-temannya di lingkungan sekolah. 1. Warna kulit yang beragam. Setiap orang memiliki ciri fisik yang berbeda, salah satunya adalah warna kulit. Tidak boleh mengejek orang lain karena warna kulitnya yang berbeda. 2. Tidak membanding-bandingkan bentuk rambut. Walau begitu, semua rambut tersebut indah bila dirawat dengan baik. Karena itu, teman-teman tidak boleh saling mengejek bentuk rambut orang lain. 3. Tidak menganggap diri paling kuat. Teman-teman diri meminta bantuan kepada orang lain yang memiliki ciri fisik berbeda. Dengan bekerja sama, maka tidak ada satu pihak yang menjadi lebih kuat. 4. Berteman tanpa memandang fisik. Saat di sekolah atau di lingkungan rumah, sebaiknya tidak memilih-milih teman dari ciri fisik. Teman-teman bisa bermain dengan siapa saja, baik yang berkulit gelap ataupun orang dengan mata sipit. 5. Saling menolong. Saat memberikan bantuan kepada orang lain, teman-teman juga tidak boleh memilih-milih. Bila ada kemampuan untuk menolong, tolonglah orang yang membutuhkan. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. 1. Primer. Pertama, kerjasama primer yang terjadi dalam kelompok terdekat seperti keluarga. Dalam lingkungan keluarga, anggota keluarga bekerja sama dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pembagian tugas rumah tangga, perawatan anggota keluarga yang lebih muda atau lebih tua, serta saling memberikan dukungan emosional. Misalnya, orang tua dan anak-anak bekerja sama dalam memastikan rumah tetap teratur, aman, dan penuh cinta. Kerjasama primer adalah dasar dari banyak nilai dan norma yang diajarkan kepada individu sejak dini.
2. Sekunder. Kedua, kerjasama sekunder yang terjadi di lingkungan sekunder seperti sekolah, pekerja, atau organisasi kemasyarakatan. Itu artinya contohnya perwujudan kerja sama dalam lingkungan sekolah bisa disebut bentuk kerjasama sekunder. Ini kolaborasi antara individu atau kelompok yang mungkin tidak memiliki hubungan keluarga langsung. 3. Tersier. Ketiga, kerjasama tersier bersifat longgar dan mudah pecah. Contohnya adalah hubungan antara murid yang ditengahi oleh guru BK dengan orang tua. Dalam kasus ini, guru BK bertindak sebagai perantara yang membantu memfasilitasi komunikasi antara murid dan orang tua dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan tertentu, seperti perbaikan perilaku atau pencapaian akademik. Bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Contoh kerjasama dalam lingkungan sekolah. 1. Membersihkan ruang kelas dengan membentuk regu piket. 2. Kerjasama dalam tugas kelompok. 3. Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. 4. Berdiskusi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah. 5. Mematuhi peraturan tata tertib sekolah juga termasuk bentuk kerjasama agar tercipta lingkungan yang tertib. Ciri-ciri fisik lingkungan sekolah. 1. Tempat pembuangan sampah. 2. Kebersihan kamar mandi. 3. Sirkulasi udara lancar. 4. Adanya lingkungan hijau. 5. Memiliki area olahraga. Contoh sikap menjaga lingkungan di sekitar sekolah. 1. Menjaga kebersihan. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Dan tidak mengotori tembok sekolah. Contoh perilaku menjaga lingkungan di sekitar sekolah. 1. Melaksanakan piket di ruang kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Melakukan kerja bakti. 4. Menggunakan kaset sebelum memasuki kelas. 5. Menyiram toilet setelah menggunakannya. Memperhatikan sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu membersihkan kelas setiap hari. 3. Memisahkan sampah kering dan sampah basah. 4. Mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi kerajinan.